Hi guys, Assalamualaikum. My name is Syaras Tania. You can call me Syaras. Hari ini aku akan menjelaskan tentang pola hidup bersih dan sehat serta istilah-istilah di dalam virus corona. Simak ya. Belakangan ini kita pasti sering mendengar teman, keluarga, tetangga, atau orang sekitar kita menyebutkan kata corona. Tapi, hal tahu kamu apa itu corona? Corona adalah sebuah virus yang diduga berasal dari hewan. Hewan tersebut adalah ular dan kelelawar. Corona ini juga diduga berasal dari negara tirai bambu, tepatnya di Wuhan. Virus ini menyerang sistem pernafasan. Penyakit infeksi virus ini disebut COVID-19. Dalam kasus corona ini, ada juga istilah-istilah lain seperti ODP, PDP, lockdown, ADP, quarantine, suspek, dan social distancing. Jika kalian belum mengetahui semua istilah itu, mari simak penjelasan berikut. 1. ODP. ODP adalah singkatan dari orang dalam pemantauan. Yang termasuk ODP adalah orang yang memiliki penyakit pernafasan dan orang yang memiliki riwayat ke luar negeri sebelum timbul gejala. 2. PDP. PDP adalah singkatan dari pasien dalam pengawasan. Yang termasuk PDP adalah orang-orang yang memiliki penyakit pernafasan dan orang yang memiliki riwayat ke luar negeri atau orang yang sudah positif terkena virus corona. 3. ADP. ADP adalah alat pelindung diri. Contoh ADP adalah masker, hand sanitizer, dan pakaian khusus. 4. Quarantine adalah sistem perpindahan orang atau barang selama periode tertentu untuk mencegah penularan penyakit. 5. Suspek. Suspek adalah orang atau pasien yang diduga terkena virus corona. 6. Lockdown. Menutup semua pintu agar tidak ada lagi yang keluar masuk suatu negara. 7. Social distancing. Cara atau imbauan yang dilakukan kepada masyarakat untuk menjauhi segala bentuk perkumpulan, menjaga jarak antar manusia, dan menghindari pertemuan yang melibatkan banyak orang. Pernah mendengar sirah sahabat Rasul yang bernama Umar bin Khattab? Mungkin sebagian dari kalian sudah pernah mendengarnya. Aku ceritakan lagi ya. Dahulu, pada zaman kepemimpinan Umar bin Khattab, pernah terjadi wabah seperti ini juga. Nama wabah tersebut adalah wabah taun. Setelah Umar mengetahui adanya wabah taun tersebut, Umar langsung menutup semua pintu Madinah dan menyuruh orang-orang masuk ke dalam rumahnya masing-masing, atau yang sering kita sebut lockdown. Seperti diriwayatkan dalam hadis berikut. Iza sami'tum bihi bi'ardin fala taqdamu alaihi wa iza waqa'a bi'ardin wa antum biha fala takhruju firaram minhu. Khalifah Umar pernah keluar untuk melakukan perjalanan menuju Syam. Saat sampai di wilayah bernama Sarq, beliau mendapatkan kabar adanya wabah di wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf kemudian mengabari Umar bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Jika kalian mendengar wabah terjadi di suatu wilayah, janganlah kalian memasuki wilayah itu. Sebaliknya, jika wabah terjadi di tempat kalian tinggal, janganlah kalian meninggalkan tempat itu." Hadis riwayat Al-Bukhari. Maksud dari hadis tersebut, jika ada suatu negeri terkena wabah, maka rakyatnya tidak boleh keluar dari negeri tersebut, dan orang dari luar negeri tidak boleh masuk ke negeri tersebut. Begitulah yang dicontohkan ketika zaman Rasul. Nah, sebab itu, bagaimana cara mencegah virus corona? Caranya gampang kok. 1. Rutin cuci tangan dengan sabun antiseptik. 2. Jika tidak memungkinkan cuci tangan,
Gunakan hand sanitizer. 3. Jaga jarak minimal 1 meter. Dan 4. Hindari menyentuh tangan, hidung, dan mata. Lalu, kapan kita harus mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer? 1. Saat tangan terlihat kotor. 2. Setelah menggunakan toilet. 3. Setelah batuk atau bersin. 4. Setelah bersentuhan dengan hewan. 5. Setelah kontak dengan orang lain. 6. Sebelum, saat, dan setelah menyiapkan makanan. Dan 7. Sebelum dan sesudah makan. Kita juga memerlukan imunitas yang tinggi jika kita tidak ingin terkena virus corona ini. Lalu, bagaimana cara atau meningkatkan imunitas tubuh kita? Caranya yaitu 1. Mengkonsumsi protein lebih banyak seperti dada ayam, kacang-kacangan, dan ikan. 2. Lebih banyak mengkonsumsi buah dan sayur. 3. Tidur yang cukup atau selama 8 jam. 4. Rutin berolahraga. 5. Pastikan air putih tercukupi. Dan 6. Minum campuran jahe dan lemon. Gimana? Udah paham kan? Karena sekarang kita udah paham, jadi mari jaga pola hidup kita. Bukan buat orang lain, tapi buat kita sendiri. Nah, cukup sekian dulu video dariku. Nak malu Nufida, punten upami aya kalupatan. Thank you for listening to my expression. Bye. Wassalamualaikum.